105 FM, Your Lifestyle. Assalamualaikum, selamat malam rekan FM. Senang banget nih Fadli kembali menyapa ronda Anda di edisi 25 Oktober 2023 dalam program acara Observasi Raut, dan acara kita di malam hari ini talk show bersama dosen UIN Syahada Kota Karangselimpuan. Dan rekan FM, di malam hari ini sudah hadir narasumber kita ya rekan FM di malam hari ini yang akan menemani ronda Anda 1 jam ke depan. Jadi di malam hari ini Fadli sapa dulu narasumber kita ya rekan FM ya. Halo, selamat malam Ibu. Selamat malam Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi di malam hari ini kita akan bincang-bincang nih ya Bu ya. Oke, jadi kalau boleh tahu Bu, di malam hari ini tema kita apa sih Bu? Jadi tema kita untuk malam hari ini tidak jauh-jauh ya dari generasi yang paling katanya paling menjaga kesehatan mental. Kita berbicara tentang Gen Z, media sosial di tangan Gen Z. Benar banget ya. Ini Fadli kebetulan ya Bu ya, kemarin baru lihat reels di IG gitu ya kan. Katanya memang Gen Z ini paling mengerti tentang mental health ya. Sedikit kesehatan mental ya. Benar. Jadi sering dibanding-bandingkan ya sama generasi milenial. Iya sih sebenarnya ya. Aduh. Benar. Jadi sering dibanding-bandingin juga sama generasi milenial yang katanya tahan banting gitu. Katanya ya. Katanya. Tapi memang benar sih. Karena generasi milenial yang kelahiran 90-an itu di penjelasan rilisnya itu agak masuk akal juga sih Bu ya kan. Soalnya katanya yang generasi milenial ini sudah dididik sabar dari dulu. Iya. Misalnya untuk dapatkan internet aja kita harus pakai waktu 30 menit gitu. Benar. Generasi ibu itu. Sama ya Bu ya. Ya sama juga, sama-sama dari generasi milenial, jadi tidak ada kata pembelaan untuk generasi Z ya. Jadi yang generasi Z mohon bersabar gitu ya. Iya, ini cobaannya. Akhirnya itu hanya sekilas catatan kita di malam hari ini ya rekan-rekan ya. Dan di sini karena tema kita sudah disebutin, kita bakal bahas tentang media sosial di tangan generasi Z ya rekan-rekan ya. Jadi bagaimana sih media sosial di tangan generasi Z ini? Kita akan pelajari dari orang yang tepat ya rekan-rekan ya. Insya Allah ya. Jadi di sini ada Ibu Efrida Mandasari Dalimunte MPSI ya Bu ya. Magister Psikologi ya Bu. Wah, jadi cocok banget ini untuk bahas-bahas tentang kejiwaan ya rekan-rekan ya. Oke deh, jadi Ibu kalau boleh tahu Ibu basicnya di UIN Syahada itu apa sih gitu? Di Fakultas Tarbiyah memang sebagai dosen psikologi. Tepatnya dosen psikologi pendidikan ya. Wah, keren ya. Kayaknya Fadli harus banyak-banyak berguru dengan Ibu ini deh, karena Fadli juga salah seorang tenaga pengajar ya. Jadi cocok banget gitu ya. Relate gitu ya. Oke, di sini Fadli langsung aja nih bertanya kepada Ibu Efrida ya. Di malam hari ini Bu, apa sih sebenarnya itu Gen Z? Oke, assalamualaikum untuk pendengar Rau. Ini disclaimer dulu ya, di sini tidak ada menyudutkan atau apapun, kita sharing sama-sama. Nanti juga yang pendengar Rau FM boleh tanya-tanya juga ya, kita buka interaktif ya. Oke, so Gen Z ini sih sering Ibu bawa untuk dalam pembelajaran ya. Kalian itu Gen Z. Selalu Ibu ajak untuk mawas diri. Apa sih hal-hal yang harus kalian lakukan, apa hal-hal yang harus kalian jauhi atau segala macamnya, selalu saya ingatkan ya sebagai dosen di kampus. Nah, Gen Z itu adalah generasi ataupun manusia-manusia yang lahir antara tahun 1995 sampai tahun 2010. Namun di sumber lain mengatakan dari tahun 97 sampai 2012. Jadi sekitar itu ya. Nah, iya. Jadi usia sekarang itu sih berkisar 11 sampai 26 tahun. Fadli, kamu berada di situ kah? Mohon maaf ya Bu ya. Aduh, tapi ini kesannya jadi tua banget ya rekan-rekan. Soalnya Fadli udah 28. Tapi ini ya baby face ya asli. Oke deh. Fadli masih 28 ya Bu ya. Dan masih ya. Masalahnya FM tanggal 29 ini pada ulang tahun. Oke, not ya, catat ya. Untuk mahasiswa UIN catat ya. Catat ya. Kalau enggak kirim hadiah nggak Fadli putarin persennya. Oke, Itu ya kalau dari rentang usia sih sekitar usia 11 sampai 26 tahun, 97 sampai 2012 ya. Nah, dikatakan sebenarnya Gen Z ini nggak buruk-buruk amat kok. Enggak kok. Kalian ini sebenarnya Gen Z ini
orang-orang yang update. Iya benar. Kalau dibilang sih orang-orang yang melek intelektual. Iya, benar. Oke, terhadap perubahan-perubahan zaman juga. Ini kelebihan Gen Z itu luar biasa. Kalian ini orang-orang yang kreatif banget. Iya benar. Dan melek informasi gitu Yes, iya. Jadi kok nggak semua kok Gen Z itu. Jadi ini banyak loh Gen Z insecure, bu katanya Gen Z lemah, mental tempe. No, nggak semua. Kita stigma-stigma seperti itu harus kita hapus ya. Yes. Kalian juga harus berbesar hati sebenarnya para Gen Z ini. Ya, sedikit banyaknya memang ada yang disampaikan ya. Karena itu kan memang menurut jurnal atau penelitian juga ya. Bukan ujuk-ujuk Gen Z ini dituduh kalian ya mental tempe, alah kalian dikit-dikit mental health, dikit-dikit healing, dikit-dikit pusing, dikit-dikit asam lambung gitu kan. Kayaknya aduh gitu. Tapi nggak semua kok, nggak semua. Kalian itu dibalik hal-hal itu kalian orang-orang yang penuh kreativitas tinggi dan itu tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya. Karena generasi sebelumnya kan seperti takut mencoba ya, takut mencoba hal-hal baru, takut mencoba terlalu banyak hal-hal yang dianggap tabu. Kalau zamannya saya gitu ya, zaman sebelumnya gitu ya, karena kita kan sangat berpedoman kalau kata orang tua begini, ya itulah dia jadi hukum yang kita pegang, itu aturan mati yang kita pegang gitu ya. Sedangkan Gen Z ini berusaha keluar dari zona nyaman. Mereka ingin tahu, apa iya sih? Masa katanya kan? Apa iya katanya. Jadi mereka terus mencoba, kemudian eksplorasi dirinya, eksplorasi lingkungannya seperti itu. Iya, jadi itu dia rekan FM ya, seputar dari Gen Z yang ada plus minusnya ya, Bu ya. Semua ada plus minusnya. Mungkin yang buat generasi milenial ya, yang generasi ini masih terikat dengan kultur yang ada gitu ya, yang masih kalau orang tua udah melarang udah ya, selesai, masih gitu, pakem banget gitu ya. Ya. Sedangkan berbeda dengan yang generasi Z yang memang ingin mencoba ya. Tapi di sini ada juga yang terbaru generasi strawberry. Oh iya, talkshow kemarin itu Ibu juga bahas tentang generasi strawberry yang katanya generasi yang kok lembek banget sih gitu ya, dikit-dikit udah meleyot, dikit-dikit udah nangis, dikit-dikit udah mental health terganggu. Itu generasi strawberry sama Gen Z ada perbedaan nggak sih? Sebenarnya salah satu ciri-ciri dari Gen Z itu tadi generasi strawberry. Jadi bagian dari generasi Z ya. Sebenarnya iya. Waduh, jadi banyak banget generasi sekarang ya. Gimana yang generasi sandwich? Ya, aduh. Banyak sih ya istilah-istilah baru sekarang yang ya kita juga harus tahu sih, tidak bisa kita pungkiri, kita harus tahu istilah-istilah terbaru sekarang. Ya apa sih? Atau kita bercermin sama diri kita, aku termasuk generasi yang mana sih ini gitu ya. Iya, benar. Jangan berdasarkan kelahiran aja deh. Iya. Ya. Yang penting kita dari kepribadiannya ya. Yes, betul sekali. Oke, jadi rekan FM, dari segi pribadi kamu masuk generasi yang mana? Ayo silahkan pilih ya. Akhirnya di malam hari ini Fadli juga mau nanya nih kepada Ibu ya. Bagaimana sih hubungan antara generasi Z dan media sosial? Karena di sini seperti yang kita ketahui dan kita sudah sampaikan di awal bahwasanya generasi Z ini paling melek dengan yang namanya sosial media. Dan sebagian waktunya pasti dihabiskan untuk bermedia sosial ya, berdasarkan artikel yang dibaca juga ya Bu ya. Bagaimana sih hubungan kok bisa ada kemelekatan gitu ya Bu? Iya benar sekali, bondingnya sangat kuat ya. Iya, antara media sosial dan generasi Z. Dan apakah itu juga akan berpengaruh terhadap pribadi seseorang? Iya benar sekali. Jadi boleh dijawab ya Bu ya. Oke Fadli, thank you. Nah, oke, ini Ibu berbicara bukan berdasarkan apa Ibu mau bilang aja gitu ya, tapi berdasarkan fakta-fakta ataupun penelitian-penelitian yang ada di lapangan. Jadi kemelekatan tadi ya Fadli ya, kemelekatan antara Gen Z dengan media sosial ini memang sudah menjadi bahan diskusi ataupun bahan penelitian dari ahli-ahli khususnya psikologi sosial. Bagaimana sih Gen Z ini? Nah, jadi dari hasil penelitian sebenarnya Gen Z ini media sosial ini sudah seperti saudara kandung ya. Siapa sih sekarang yang buka mata nggak nengok handphone, cek IG dulu, TikTok dulu, atau update dulu. Yang lihat story aku udah berapa? Si dia udah ngelihat nggak? Nah itu paling penting.
si dia udah ngelihat nggak gitu ya kan. Nah iya kan, real aja memang iya. Kita aja yang generasi milenial sebenarnya melakukan hal yang seperti itu. Iya benar. Iya. Konon lagi yang Gen Z yang usianya masih rentang remaja awal sampai remaja akhir ya untuk Gen Z ini. Nah, tapi di sini ada klasifikasi antara penggunaan media sosial antara laki-laki dengan perempuan. Perempuan itu jadi penggunaan media sosialnya per hari itu sekitar 193 menit. Ya, laki-laki boleh berbanggalah sedikit, kalian masih sedikit di bawahnya yaitu di 163 menit. Waduh, cuma beda 30 menit doang sih ya. Ya tapi sedikit berbanggalah ya untuk laki-laki, tapi itu memang nggak bisa kita pungkiri, memang itu apa adanya kan. Dan seandainya pun kita survei misalnya adik-adik mahasiswa ataupun para remaja anak-anak SMA, ya media sosial itu nggak bisa jauh dari mereka. Coba misalnya, bisa nggak puasa medsos dulu 2 bulan? Gimana? Bu, mental kami nggak oke, pasti gitu. Gimana? Oh my god. Jadi teringat deh, sebentar lagi Fadli bakal mengadakan camping di 27, 28, 29. Dan semua siswa dilarang membawa ponsel. Iya. Dan akhirnya responnya, waduh, Bapak, kenapa ponsel tidak boleh dibawa? Iya kan? Ya, belum kejadian aja mereka udah ngerasa berat ya untuk melakukannya. Padahal orang tuanya, alhamdulillah, iya, gitu, senang gitu kan ya. Iya, berarti benar anaknya sekali. udah bebas dari radiasi selama 3 hari. Benar sekali. Jadi, aduh. Tapi nyatanya gitu kan responnya ya. Bener. Jadi itu udah kelahiran yang 2000-an ya Bu ya, untuk kelas SMP. Iya, ya? iya. Jadi waduh, tantangan juga sih menjauhkan anak-anak dari yang namanya gadget sekarang. Udah itulah kayak udah saudara kandung ya. Udah nggak kayak makan obat lagi ya Bu ya? Enggak, lebih kok 3 obat. Kalau makan obat kan 3 kali cukup ya. Kalau kita lebih dari itu. Kayak sudah bersama dengan detak jantung. Waduh. Udah kayak ini ya, iya. pacar pertama gitu. Oke deh rekan-rekan FM, itu dia ya hubungan antara generasi Z dengan media sosial. Jadi dari dampaknya ini Bu, nanti akan kita bahas ya bagaimana dampak positif dan negatif dari medsos untuk Gen Z. Jadi kita break dulu sejenak rekan-rekan FM. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105 FM, Your Lifestyle. 105 FM, Your Lifestyle. Ya rekan-rekan FM, kembali lagi Fadli dan narasumber kita menyapa doang Anda ya rekan-rekan FM ya. Tadi kita sudah kenalan dengan yang namanya Gen Z ya rekan-rekan FM. Jadi sedikit banyaknya udah tahu ya Gen Z itu apa. Dan nanti Fadli juga akan memberikan kesempatan untuk rekan-rekan FM untuk berinteraksi, bertanya kepada narasumber kita. Langsung aja di chat WhatsApp ataupun di SMS di nomor 0822 9999 6105 ya rekan-rekan FM ya. Di sini boleh bertanya seputaran Gen Z ya rekan-rekan FM ya. Dan di sini sudah ada pertanyaan lagi untuk narasumber kita. Langsung aja Fadli sapa pertanyakan dulu ya rekan-rekan FM ya. Di sini Fadli mau nanya nih Bu, apa sih dampak positif dan negatif dari media sosial untuk Gen Z ini? Oke, baik Fadli, kita sharing lagi ya. Ya. Nah Fadli, untuk pembukanya dulu, jadi ada sebuah penelitian ya, dari penelitian tentang social media use and its connection to mental health. Jadi penelitian antara hubungan sosial media itu dengan kesehatan mental. Okay. Jadi dari penelitian ini, pengguna media sosial yang berkepanjangan berarti tidak melihat durasi waktu ya. Okay. Pengguna media sosial yang berkepanjangan ini mengaku bahwa mereka rentan terhadap depresi, stres. Itu catatannya. Nah, ya. Kemudian Fadli, dampak dampak penggunaan media sosial terhadap Gen Z ini ya. Dari hasil penelitian lagi ya, kita ini harus berbicara fakta ya, biar sama-sama melek informasi juga ya. Jadi kita bicara bukan sekedar melihat-lihat sekitar aja, tapi ini fakta global, fakta dunia. Penelitiannya ini dilakukan di 26 negara. Kemudian dari 45% itu generasi Z yang menggunakan media sosial ini merasa dihakimi sendiri. Oh my God. Jadi kayak dikena justice sendiri gitu ya? Iya. Wow. Jadi mereka melihat medsos, menyimak, membaca, menonton, tetapi mereka merasa terhakimi sendiri. Oke. Jadi psikolognya terpengaruh, kejiwaannya psikologisnya terpengaruh dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka baca, apa yang mereka dengar. Ya, jadi tanpa dijustice oleh orang-orang di sekitarnya, dengan mereka hanya menggunakan media sosial saja, rasa dihakimi itu ada dalam diri mereka. Okay. Jadi Bu, Fadli mau nanya nih Bu,
Jadi kalau misalnya apakah hal tersebut akan membuat seorang generasi Z mudah tersinggung? Iya, benar sekali. Iya, Iya, benar sekali. sensitif gitu. Sensitivitas itu akan meningkat. Sensitivitas perasaan itu yang makanya ada kan fit ya, atau VT atau di reels lah gitu ya, Iya. seperti yang Fadli saksikan tadi. Ya nggak semua omongan gue lo untuk lo gitu kan, tetapi kita tersinggung sendiri. Iya kan? Iya, ya kita ngerasa tertampar, tercabik-cabik ketika melihat video ataupun membaca sesuatu yang sebenarnya nggak ada tuh. Ada bacaannya Dear Fadli, this is for you, nggak ada. This Bu Manda, this is for you, baca ini, nggak ada. Tapi kita tertampar, tercabik-cabik rasanya. Aduh kok sakit kali, kok pas kali, gitu kan? Kok aku banget gitu ya? Gue banget ini, Maksud gitu lu kan? apa gitu ya? Balas lagi di video yang sama gitu. Iya. Kemudian 38%-nya itu mengaku perasaan buruk terhadap mereka sendiri. Jadi kita kayak kurang kebersyukuran terhadap diri kita. Gini-gini amat sih hidupku, masa aku nggak bisa, dia bisa. Kenapa? Secara tidak sadar kita sedang membandingkan diri kita dengan yang kita lihat. Kita kan lihat video TikTok orang pasti ya, siapa sih yang mempertontonkan ketiadaannya, segala macamnya. Ya jadi itu yang kita serap, itu yang kita lihat. Bahagia kali ya, cantik kali ya, begini kali ya. Jadi kurang bersyukur dan insecure itu ada dalam hati kita. Itu sebanyak 38%. Gitu Fadli. Itu sih memang diakui ya. Diakui, penelitian ini memang diakui, apalagi di negara Indonesia juga diadakan. Di antara 26 negara tadi, negara Indonesia salah satunya. Iya, karena menurut penelitian Indonesia merupakan pengguna internet terbesar di dunia. Termasuk mahasiswaku. Halo, kalian loh. Ya, jadi kalian yang kami kosi gimana? Aduh, gosip kok bilang ya. Mending di depannya, kalau di belakang. Oh, nusuk itu ya, gibah gitu ya. Jadi ini nggak berdosa, nasihat ini. sharing. Oke, canda ya, rekan-rekan ya. Ini di sini kita sharing ya. Kalau gosip atau gibah itu di belakang orangnya, ini kita di depan orangnya. Jadi ayo sadar gitu. Terus ini kan kita sharingnya kan jamaah gitu ya. Kita positif. Kita nggak ini kami terang-terangan aja. Oke, di sini canda ya, rekan-rekan agak mulai memanas. Oke, jadi itu ya. Itu termasuk dari dampak negatif ya Bu ya. Iya. Ketersinggungan tadi ya, kemudian rasa insecure, kurang bersyukur. Itu masih tadi. Adakah Bu selain yang dua tersebut? Banyak. Kemudian ini kita berbicara tentang negatifnya ya Fadli ya. Oke. Kemudian orang-orang ataupun pengguna media sosial khususnya Gen Z ini, mereka aktif di media sosial, tapi di dunia nyata mereka feeling lonely. Oke. Jadi merasa kesepian. Mereka kesepian di dunia nyata sebenarnya. Tapi di media sosial yang mereka aktif banget, yang orang yang ceria, yang ekstrovert, kelihatan bahagia seperti itu ya. Tapi sebenarnya di real life mereka merasa kesepian, feeling lonely tadi. Oke. Jadi menyedihkan juga ya Bu ya. Iya, banyak yang seperti itu. Tidak semua ya. Ini disclaimer lagi, tidak semua. Jadi sebenarnya ini bukan tentang kalian, tetapi memang kebanyakan seperti itu. Untuk generasi yang sekarang. Iya. Apalagi setelah COVID-19 merebak, kayaknya makin fokus ke phone masing-masing dah. Iya, benar sekali. Jadi semakin memperkuat bahwasanya memang generasi Z itu orang yang memang ekstrovert di dunia nyata, introvert di dunia nyata, sedangkan di dunia maya ini adalah ekstrovert. Iya, benar sekali. Ini kan kalian yang gini, ada lagi salah satu, ini mungkin bukan bagian penelitian ya, tapi bagian dari seperti ada yang khusus untuk melihat bagian-bagian Instagram dari Gen Z, ada kayak perkumpulan emak-emak gitu ya. Jadi dia bertanya, kenapa sih kalian Gen Z feed kalian itu kosong, tetapi di story kalian sampai titik-titik gitu, kemudian followers kalian itu ribu-ribuan. Kalian kenapa? Apa masalah kalian? Yang mau kalian tunjukkan atau perlihatkan ke dunia itu apa gitu loh. Gitu ya. Kemudian Fadli, ini kan Gen Z ini banyak ya sebenarnya kata-kata atau kalimat-kalimat serapan yang dipakai sekarang ya. Kayak kalau Gen Z itu nggak tahu apa yang terbaru, istilah-istilah terbaru, kayaknya apa sih itu, pasti diceritakan yang menggunakan which is, literally, anxiety, itu ini ya. itu friendly banget lah, itu friendly banget ya untuk Gen Z. Studionya nggak di Sidingpon lagi rekan FM, jadi di Jakarta Selatan gitu.
Tapi kebanyakan seperti itu ya. Dan banyak kok orang-orang anak-anak ibu atau teman-teman di sini yang juga menyerap kata-kata serapan tadi di sini. Jadi dianya nggak terbatas sih harus penggunaannya orang mana. Jadi kan pengguna media sosial ini halayak ya. Siapa juga bisa nonton, siapa juga bisa menyerap informasi, kemudian bisa juga diimitasi ataupun dicontoh gitu ya. Yang contohnya yang paling yang lagi booming viral belakangan ini bercanda ya. Iya. Jadi itu bercanda itu sampai tiap malam Fadli dengerin. Tiap malam Fadli dengerin kalimat itu, aduh. Tapi terngiang-ngiang jadinya kan Fadli ya. Jadi kebiasaan juga sih Bu ya. Kan itu dia. Jadi segala sesuatu yang terbiasa kita dengar itu akan diserap oleh alam bawah sadar kita. Sama juga dengan kayak teori kebohongannya. Ketika kita sering mendengar suatu kebohongan ini akan menjadi suatu kebenaran. Oh my God. Jadi hati-hati ya. Hati-hati terhadap apa yang kalian tonton, apa yang kalian baca, apa yang kalian saksikan. Terlalu sering menonton hoax, ya jadi hoax itu yang jadi kebenaran untuk diri kalian. Ya, jadi terdoktrin gitu ya. Yes, ya. Jadi itu dari segi negatif, masih ada Bu untuk segi negatifnya? Untuk segi negatif Ibu rasa itu ya, karena tadi sudah banyak ya sebenarnya. Dan sebenarnya sih yang mendengar insya Allah sudah mawas diri juga sebenarnya ya. Kenapa kita bahas negatifnya, baru kita bahas positifnya gitu ya? Iya. Ada kok positifnya, tenang. Iya. Positifnya banyak kok. Iya, jadi masih banyak ya, biar nggak terlalu upset psikologisnya. Kita bangkitkan lagi ya, tadi kan udah down ya. Iya, benar juga gitu jadi, kan. Itu harus dirubah ya, yang negatifnya ditinggalin supaya terbentuk generasi yang lebih baik lagi. Nanti namanya bukan generasi Z lagi ya. Iya. Tapi generasi yang baru ya Bu ya. Iya, generasi Alpha nanti ada juga ya. Bagaimana sih generasi Alpha itu nanti kita bahas. Tapi di sini kita bahas dulu tentang positif dari generasi Z ini. Jadi dampak positifnya apa sih Bu untuk generasi? Dampak positif dari bermedia sosial ini ya. Karena kalian atau kaum generasi Z ini adalah orang-orang kreativitas tinggi, mempunyai kreativitas yang tinggi. Jadi sebenarnya media sosial ini mempunyai peranan yang sangat penting buat mereka. Yang perannya nggak main-main, memang bagus gitu ya. Nah, salah satunya yaitu untuk sarana komunikasi sudah pasti ya. Untuk sarana komunikasi sudah pasti ya. Siapa sih yang nggak punya WhatsApp gitu ya? Kalau generasi Z sekarang, siapa sih yang nggak punya WhatsApp? Itu kan salah satu ya media sosial ataupun untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian media-media sosial lainnya, Instagram, TikTok itu kan sebenarnya banyak ya konten-konten edukasi yang bisa diupload. Tidak melulu tentang joget-joget saja, tidak melulu tentang upload-upload kegalauan saja ya. Selagi kita bijak menggunakan media sosial kan banyak hal ya yang bisa dilakukan untuk media sosial sekarang. Kemudian kan sekarang orang sudah lebih ke visual ya. Lebih visual, melihat tontonan, melihat video ya. Udah agak kayaknya bete banget Bu kalau harus minjam buku dan segala macam. Ada kasus seperti itu ya. Tapi itu sangat disayangkan sebenarnya ya. Makanya budaya literasi itu tetap harus kita pupuk, harus tetap kita kembangkan juga, apalagi untuk kalangan siswa, pelajar maupun mahasiswa. Kemudian yang selanjutnya yaitu sisi positifnya itu ya untuk hiburan. Itu tidak dipungkiri ya. Orang ngupload sesuatu buat konten segala macam itu sebenarnya untuk hiburan ya. Untuk hiburan diri sendiri maupun hiburan untuk pihak lain. Sekarang yang jadi masalah itu yang penontonnya bijak tidak menyerap segala informasi ataupun segala sesuatu video yang dia tonton, yang dia saksikan atau yang dia baca gitu. Nah, kemudian tadi untuk informasi. Sekarang ya kalau kita untuk informasi terbaru sudah lebih update kalau misalnya kita lihat sosial media yang berisi tentang berita-berita terkini. Seperti misalnya Indozone misalnya, ini misal ya. Misalnya Indozone, kemudian rata-rata semuanya sudah punya medsos ya. Bagian-bagian pemberitaan-pemberitaan di tanah air ini sudah punya medsos. Kadang kan kita udah nggak nonton TV lagi ya, semuanya sudah all in one ada di genggaman kita, ada di handphone kita. Mau lihat berita ini tahu, tanya dari mana? Dari TikTok. Udah ada di TikTok. Surat kabar juga ada. Iya, ada kan. Surat kabar elektronik juga ada kan di media sosialnya, platformnya ada gitu. Jadi banyak kok. Kemudian untuk bisnis. Bisnis ya. Bisnis ini sih tidak dipungkiri ya.
siapa sih sekarang yang walaupun dia berjualan di pinggir jalan, tetapi pasti dia punya media sosial untuk memasarkannya, dan itu hal yang sangat keren, itu hal yang sangat menarik. Jadi jangkauan pembelinya kan akan lebih luas ya. Kita misalnya ibu jualan nih, saya jualan, ya saya pasti menggunakan media sosial untuk memasarkan produk saya. Iya, saya menggunakan media sosial, saya buat Instagramnya, saya buat konten TikTok, saya pasti buat di Facebook saya, di WhatsApp saya, pasti semuanya kan. Nah, nyatanya banyak kan sekarang generasi Z yang kaum muda yang memang berhasil di bisnis di beberapa media sosial, hanya bermodal media sosial, walaupun sebenarnya tidak ada kalau untuk tokonya gitu kan, cuma yang bisa dikirim ke tanah air, ke seluruh tanah air gitu. Jadi ini sangat menarik sebenarnya. Benar sih rekan FM ya. Tapi di sini berarti juga jadi penasaran sih Bu ya. Rata-rata konten kreator kan dari generasi milenial juga yang paling sukses kan. Iya, kok bisa? Kayak misal Deddy Corbuzier tuh yang bapaknya YouTube ya. Iya, benar. Kok bisa gitu? Iya. Tapi kita tahu di balik suksesnya Deddy Corbuzier pasti ada tim-tim. Iya. Ya kan? Ada krunya. Iya, ada krunya, ada timnya, dan pasti kru dan tim-timnya ini pasti orang-orang yang generasi sekarang. Iya kan? Yang generasi Z sekarang gitu ya. Iya, benar sekali. Tapi kok yang ini yang jadi apa sih pemeran utamanya itu malah yang generasi milenial, generasi Z-nya mana gitu. Fadli bertanya-tanya juga ke situ-situ. Apakah ini berhubungan dengan mentalnya atau kayak mana Bu? Iya. Satu, benar sekali Fadli ya. Tapi kan Om Deddy loh yang sukses Bu gitu kan. Tetapi pekerjaannya Gen Z. Nah, itu sekali tiga uang dengan yang kita bahas tadi. Nah, Gen Z kan yang berperan di sini ya. Maksudnya krunya, timnya di situ pasti Gen Z yang memiliki ide ini itu, buat podcast ini itu. Yang kita undang ini loh, pasti gitu kan, pasti kan mereka adakan meeting dulu ya sebelum mengundang seseorang ke podcastnya Om Deddy. Nah, di sini kita lihat kelebihan Gen Z tadi, kreativitas mereka tinggi, unsur mencoba mereka itu kuat. Om Deddy, ayo aja kita mungkin ya, ini mungkin ya kita pakai bahasa kita gitu ya, ayolah lagi viral, mungkin podcast nanti viewersnya akan bertambah. Nah, di belakang layar ini siapa? Gen Z kan lagi-lagi. Tapi yang tadi jadi pertanyaan Fadli, kenapa sih Bu bukan Gen Z yang jadi pemeran utamanya gitu ya Fadli ya. Nah, Gen Z ini dibalik kreativitas mereka yang tinggi, jadi dilansir dari laman Psikologi ID, Gen Z ini sebenarnya orangnya peragu. Iya. Di balik mereka tinggi kreativitas, mereka ini orang yang cenderung ragu-ragu, cenderung takut akan sebuah kegagalan, cenderung takut untuk lebih dikasih kritik gitu loh. Jadi kan ada istilah itulah tadi gitu ya generasi strawberry tadi, dikritik dikit udah meleot, dikritik dikit udah lemah, udah hancur gitu ya. Nah, itu mungkin itu saya rasa yang salah satu menjadi kenapa sih bukan Gen Z yang jadi aktor utamanya Bu, kenapa di belakang layar. Kita ketahui ya banyak podcast ya yang misalnya kayak corporate ini ada wawancara gitu ya, pasti Gen Z kan? Iya benar. Iya. Tadi saya juga sempat jam berapa tadi ya? Sekitar jam 10 tadi. Sempat saya nonton VT juga. Jadi ada kayak VT seberapa Gen Z sih loh gitu ya. Yang dibentak sedikit langsung GERD katanya. Langsung resign gitu. Iya, iya, itu salah satunya loh Fadli. Benar. Gen Z ini harga dirinya tinggi. Jadi kalau mereka mendapatkan sesuatu hal yang berat di dunia kerja, ini toksik nih lingkungannya. Jadi mereka seringkali terlalu cepat mendisklaimer sesuatu itu toksik, gak bagus untuk kesehatan mental. Resign aja. Ya, jadi itu merupakan salah satu dari ciri Gen Z ya rekan-rekan. Jadi mana nih yang termasuk Gen Z? Ayo mulai mikir kan. Jadi kalau misalnya lingkungan toksik ya bertahan aja dulu, ya kan? Mana tahu bisa membersihkan gitu ya. Benar ya. Kalau itu pemikiran kaum milenial dengan FM. Yang aku ya Pak ya. Ya Allah nampak tuanya. Akhirnya itu dia rekan FM dampak positif dan negatif media sosial untuk Gen Z. Ternyata Fadli masih ada pertanyaan lagi nih bukan terkait dampak positif dan negatifnya. Seperti yang kita tahu tadi berdasarkan beberapa penelitian ada yang katanya media sosial ini yang membuat generasi Z
bisa merusak mental generasi Z. Tetapi mereka paling up to date, paling sering menggunakan media sosial. Jadi bagaimana sih agar mentalnya ini dan media sosialnya ini tetap selaras gitu. Jadi di sini kita akan bahas di cara bijaknya itu ya Bu ya. Oke, jadi nyambung banget nih, relate banget. Ya, nanti. Ini akan dijelaskan oleh Ibu ya. Jadi boleh dijelasin ya Bu ya tentang bagaimana supaya selaras ya mental health-nya dengan bijak bermedia sosialnya. Biar sedikit-sedikit tidak melewat, terus sedikit-sedikit tidak emosional gitu. Tidak emosional, tidak sedikit-sedikit isu mental gitu ya. Tersiksa batin aku katanya. Akhirnya di sini boleh dijawab ya Bu ya, bagaimana cara bijak langsung bermedia nih. sosial? Langsung aja. Boleh. Nah, cara bijak bermedia sosial ini especially untuk Gen Z ya. Tapi sebenarnya generasi milenial seperti saya juga sih ini sangat membantu juga. For the first itu adalah jangan oversharing. Oke. Jadi kan ketika kita asik menggunakan media sosial, apalagi kan orang-orang yang jadi followers kita tidak semua kenal ya. Jadi kayak kita ngerasa menemukan dunia baru. Mereka nggak kenal aku kok, mereka nggak begitu kenal. Jadi kita kayak ngerasa bebas aja untuk sharing apa-apa gitu. Mau ngomong apa aja. Iya, mau ngomong apa aja, mau nyatat apa aja, mau ngasih tunjuk apa aja gitu kan, apa yang kita posting gitu ya. Nah, jangan oversharing. Kemudian jangan oversharing tadi itu udah mencakup kayak hal-hal pribadi juga ya. Iya, hal-hal yang urgent dalam misalnya foto KTP kan ada sih kadang ya, dia mungkin kayak mau KTP baru nih gitu kan, baru urus KTP nih dari Dukcapil gitu misalnya ya. Nah, jadi KTP-nya dibawa selfie gitu. Tapi kan bisa dibaca ya sama orang kalau kita posting gitu kan. Ini kita kan bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab kan. Akhirnya jadi pinjol. Sering ya. Korban. Astaga. Nah, itu salah satunya Fadli. Jadi kalau informasi yang bersifat pribadi dan urgent itu jangan di-sharing, jangan dibagikan di media sosial. Mau STNK misalnya, paspor kamu, Masalah pribadi, apalagi ya. Oke, kemudian yang paling penting ini biar supaya tidak terlena dan tetap berpijak di bumi, tidak di dunia maya, punya batasan waktu. Iya dong ya, karena tadi kan udah kita lihat ya, perempuan itu menghabiskan kurang lebih 193 menit dalam satu hari untuk menggunakan media sosial, sedangkan laki-laki tadi 163 menit. Dan itu sepertinya itu kan penelitian yang sudah beberapa tahun lalu ya. Kalau mungkin penelitian sekarang bisa jadi sudah 24 jam. Itu tadi kayak detak jantung gitu ya Pak ya. Benar-benar. Kemudian tadi menyebarkan data pribadi sudah ya. Kemudian menjaga etika berbahasa. Karena kan ada undang-undang IT. Iya benar. Ada undang-undang IT. Dilupain. Iya, etika berbahasa. Jadi ya bermedia sosial jadilah orang yang bermedia sosial dengan bijak, dengan pintar gitu ya. Ya sesekali bercanda ya. Bercanda boleh. Tetapi kalau menggunakan bahasa yang tidak sopan, apalagi dianya menunjuk kepada suatu orang ataupun pihak tertentu ditujukan dengan kata-kata yang tidak sopan, ini kan bisa kena undang-undang IT. ITE ya. Jadi hati-hati Jadi bijak bermedia sosial itu udah dijelaskan Ibu. Masih ada tambahan Bu? Ada lagi. Masih ada. Kemudian memilih akun yang kita follow itu penting banget. Jadi jangan ya terlalu suka follow ikuti gitu ya. Karena kenapa? Dengan siapa kamu berbicara, apa yang kamu lihat, apa yang kamu makan akan menentukan kualitas diri kamu. Iya, benar. Ya, jadi kan? apa yang kamu konsumsi adalah diri kamu. Iya, termasuk konsumsi berita-berita di media sosial ya, bukan yang dikonsumsi yang secara langsung aja langsung dimakan masuk lambung ya kan, bukan. Jadi apa yang kita lihat kesehariannya, apa yang kita baca ya. Kalau kalian selalu follow semua akun gosip se-Indonesia Raya, ya gitu deh ya. Ya, jadi kamu akan menjadi orang yang pandai mentransfer informasi. Dengan cara ya begitu ya. Jadi rekan-rekan itu dia ya. Masih ada Bu selain daripada yang 4 tadi? Sebenarnya masih ada Fadli atau di sesi terakhir atau gimana? Kita lanjut aja sih biar masih hot gitu ya kan, masih asik gitu. Oke. Kemudian tahap keduanya ini ya,
cara bijak bermedia sosial ini, pilih konten yang sehat dong ya. Beri konten yang sehat itu ya, tidak semua juga loh platform berita itu bagus, baik, akurat gitu ya beritanya ya, nggak semua. Jangan karena konten yang sehat, ibu bilang kan konten yang sehat ya berarti berita-berita tanah air nih, lalu kita ikuti. No, tidak semuanya juga, tidak semua kan terverifikasi benar-benar berita yang benar real gitu ya. Nggak semua. Jadi carilah website yang terpercaya. Yang memang sedianya sudah terkenal, terpercaya bertahun-tahun. Biasanya kan kalau website ataupun surat kabar elektronik yang sudah lama-lama itu biasanya jarang ya berita-beritanya hoax gitu ya. Iya. Kemudian tahu batasan, tetap sadar diri. Tetap sadar diri, kamu adalah diri kamu. Sedangkan yang kamu lihat di media sosial itu bukan sebenarnya juga orang lain itu. Oke, mungkin kamu bisa aja kayak kalau di psikologi ada istilahnya kita mau menunjukkan bias kita gitu loh, kayak alter ego kita gitu ya. Kita menunjukkan alter ego kita di dunia luar, tapi sebenarnya kita kayak kehilangan jati diri. Karena kita terlalu ingin menunjukkan keeksisan kita di luar, itu jadinya kenapa tadi ada orang yang feeling lonely. Dia jadi kayak dua individu berbeda. Jadi bipolar. Dua kepribadian yang berbeda. Ya dia di media sosial sebenarnya bukan dia itu, jadi ada kayak kelelahan mental gitu ya. Jadi ketika sudah ternyata banyak depresinya, capek gitu lah kan, capek, aduh apa sih gitu ya kan, capek gitu. Apalagi kalau misalnya lihat ini konten ini FYP, pengen dong buat yang FYP, jadi semua konten dikonsumsi kemudian di remake ulang lagi gitu ya. It's okay sih, itu kreativitas kalian ya, mau remake ulang konten-konten yang lagi FYP, it's okay, tapi lihat dulu konten yang gimana. Kadang kan banyak konten yang FYP tapi tidak mendidik, apa sih gitu kan, untuk apa sih buat kayak gitu ya. Nah kemudian stop membandingkan diri dengan orang lain. Apalagi orang-orang yang kita temui di media sosial yang kita nggak tahu kan, dia pasti kan menunjukkan hal-hal yang baik untuk dikonsumsi ya, atau hal-hal yang membuat orang iri dan segala macam gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu sebenarnya dia bagaimana. Jadi stop membandingkan diri dengan orang lain. Kamu tetap milik kamu sendiri, kamu tetap kamu. Jadi nggak usah dibanding-bandingkan, dia enak ya, udah begini, udah begitu, udah segala macam. Itu sebenarnya bukan di Gen Z aja, generasi milenial juga. Iya, mana? Apalagi temanku sudah begini, aku masih begini katanya kan. Apalagi Fadli kan lagi nengok status teman udah married. Waduh. Aduh kapan? Besok udah gendong anak gitu Fadli ya. Udah anak 2, Bu. Aduh, udah anak 2 loh, Bu. Makin sakit hati ini ya. Kemudian tadi kan berkaitan dengan memilah-milih platform ataupun akun-akun yang kita follow ya. Nah, satu lagi kita harus mempelajari atau mengidentifikasi mana sih yang fake account. Iya, mana sih yang informasi-informasi palsu. Akun ada kan itu ya, terlihat. Ini biasanya akun ini sering kali loh kayak buat berita itu yang hoax, yang tidak real. Terlalu dibuat-buat, terlalu dipaksa. Apalagi kita tertarik banget ya kayak yang ngikutin kasus selebriti gitu ya. Jadi ada itu beberapa akun yang memang dia kayak ya sekedar ada konten gitu loh. Jadi kayak menebar hal yang tidak real, yang tidak benar-benar, tetapi jadi FYP, jadi orang nge-share, orang menghujat di kolom komentar. Banyak kan seperti itu ya, sangat disayangkan. Yang tidak terjadi pun bisa terjadi. Terjadi di media sosial. Jadi itu dia rekan FM, cara bijak bermedia sosial ya rekan FM ya. Di sini ada pertanyaan nih Bu ya. Di sini pertanyaannya, misalnya saya sering men-skip konten-konten yang menurut saya bisa memicu rasa iri katanya. Misalnya yang pamer-pamer gaya-gaya hidup yang hedon gitu. Apakah itu termasuk gangguan mental atau ingin menjaga diri katanya? Oke, thank you. Itu dari siapa sih? Ini dia nggak mau nyebutin nama mungkin karena malu. Yang jangan mahasiswa nih. Oke, siapapun kamu, thank you pertanyaannya. Sebenarnya itu lebih ke mawas diri ya. Lebih menjaga diri sebenarnya itu. Iya, karena ketika kita bermedia sosial, kita kan yang jadi bosnya. Kita yang tahu kita mau nonton yang mana, kita mau skip yang mana. Dan saya rasa itu salah satu hal untuk menjaga kewarasan diri kamu. Karena nanti dari semakin banyak kamu melihat kayak gaya hidup, lifestyle, a day of my life, segala macam, yang paginya dibangunin, paginya minum teh, sedangkan kamu paginya harus nyuci piring dulu, nyapu rumah dulu sebelum berangkat kampus. Ya kan jadi kayak enak banget sih ini ya. Jadi secara nggak sadar kita ngebandingin diri kita kan. Jadi it's okay.
kamu menjadi bos kok di media sosial kamu. Kamu menjadi bos di media sosial kamu menjadi bos di hidup kamu. Jadi kamu berhak menentukan mana yang mau kamu skip, mana yang kamu tonton. Jadi itu dia rekan FM ya. Beberapa hal tentang generasi Z dan cara bijak menggunakan media sosial, dan itu dia gambaran bagaimana generasi Z bermedia sosial rekan FM. Jadi di sini boleh dong Bu dikasih pesan-pesan untuk orang tua ya, terutama dan untuk generasi Z juga tentang bijak bermedia sosial ini agar lebih baik ke depannya ya. Ini untuk closing ya. Iya. Oke, pendengar Raw FM dimanapun yang baik hati semuanya. Nah, satu untuk pesan orang tua dulu ya. Ya sebagai orang tua, saya juga sudah menjadi orang tua ya, walaupun belum generasi Z anaknya ya. Masih kelas 2 SD. Nah, tapi dari pelajaran dari sebelum-sebelumnya ya itu kontrolnya ada di kita, ada di orang tua gitu ya. Gimana? Ya memang benar sih generasi Z sekarang susah untuk dikontrol ya. Tapi setidaknya kita harus membangun rasa nyaman dulu dengan anak. Ketika anak nyaman, mereka nggak akan oversharing di media sosial kok, apalagi tentang masalahnya. Apalagi tentang masalah-masalah yang menyangkut katanya kesedihan, kegalauan, merasa nggak punya siapa. Sering kan ada terdengar curhatan kayak ngerasa nggak ada siapa-siapa di dunia ini, padahal orang tuanya masih lengkap, keluarganya masih oke semuanya gitu kan, tetapi mereka merasakan kesepian, kemudian dilampiaskanlah ke media sosial. Nah, oke, jaga, keep kontak, keep communication dengan anak. Tanyakan, nggak apa-apa. Kalau dulu misalnya komunikasi dengan anak menanyakan hal-hal pribadi itu dianggap tabu, sudah saatnya Bu sekarang harus berubah. Jadi menanyakan, kamu sedang patah hati, kamu sedang tidak baik-baik saja, saya rasa itu sudah hal yang wajar untuk ditanyakan saat ini. Karena kalau bukan ke kita zamannya mereka curhat, berbicara, ini nggak tahu informasi ini akan kemana-mana perginya. Tiba-tiba nanti kan karena anak banyak tekanannya di luar, tapi tidak mempunyai kebebasan berbicara dengan orang tua, tiba-tiba bunuh diri. Ingat ya, kasus bunuh diri di Indonesia sangat tinggi. Dan itu siapa pelakunya? Tidak jauh-jauh dari generasi Z ini. Itu penelitian yang terbaru ya. Banyak ya Fadli ya terdengar kasus bunuh diri tiba-tiba diloncat dari mall, dari hotel, kemudian minum ini, minum itu gitu ya. Bahkan ada juga anak-anak yang terjebak karena nyaman dengan orang yang salah, akhirnya terpengaruh. Iya. Kenapa bisa lebih nyaman dengan orang? Karena saya tidak mendikte semua orang tua ya. Saya juga belum tahu gimana ya nanti, saya juga nanti bakalan punya anak laki-laki gitu kan, akan jadi tumbuh remaja juga nantinya. Tapi setidaknya harus mawas diri dari sekarang. Ketika anak mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan di luar, tetapi dia tidak mempunyai tempat pulang, nah istilah sekarang kan tempat pulang ya, dia tidak mempunyai tempat pulang, atau bisa dikatakan dia nggak punya tempat cerita, tempat curhat, tempat yang nyaman untuk berkeluh kesah, ke siapa? Ya yang dianggap dia spesial, yang dianggap dia memperhatikan dia, dan nyatanya itu adalah orang yang salah. Iya, jadi terjadilah penyimpangan. Oke, jadi rekan FM untuk ibu-ibu ya dan bapak-bapak ya. Cobalah. Bukan ibunya saja ya. Untuk orang tua, beri anak-anak kesempatan untuk bercerita, berkeluh kesah ya, buat senyaman mungkin di rumah, gitu ya Bu ya. Kemudian untuk generasinya sendiri, untuk anaknya sendiri Bu, bagaimana pesan Bu? Oke, generasi Z, kalian nggak usah insecurean, nggak usah terlalu membanding-bandingkan diri. Ingat, kalian punya diri kalian sendiri, kalian punya tujuan hidup kalian, dan segala sesuatu yang di media sosial itu yang kalian lihat itu bercahaya, summering splendid ya kan. Itu semuanya, tidak semuanya real. Jadi pandai-pandailah memilah-milih apa yang kalian tonton, apa yang kalian dengar. Pandai-pandailah. Kreativitas itu boleh, meluapkan segala emosional itu boleh, tetapi ingat ada batasannya. Kalian juga harus jaga diri, jangan oversharing. Oke, jadi itu dia kan ya. Jadi satu lagi ya dari Wadinya, jangan terlalu emosional ya. Iya, nanti mental health-nya terusak ya. Iya, terus-terusan mental health rusak gitu ya. Padahal salah satu yang mental health rusak adalah terlalu lama bermedia sosial. Iya, benar sekali. Jadi kurang interaksi dengan dunia nyata, akhirnya sedikit-sedikit baperan. Ya, jadi itu dia dengan FM yang untuk episode kita. Makasih untuk Ibu narasumber ya, Ibu Efrida yang sudah memberikan wawasan terbaru khususnya untuk Wadli yang
bakal jadi calon pendidik generasi Z. Iya, benar. Jadi makasih banget untuk informasinya di malam hari ini ya rekan FM ya. Semoga informasi di malam hari ini menambah wawasan kita ke depannya sehingga kita menuju ke arah yang lebih baik lagi ya rekan FM ya. Dan tidak lupa juga kita berdua mohon maaf apabila ada kesalahan rekan FM baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya. Boleh salam-salam dulu nggak? Boleh. Aduh, ada yang request tadi salam-salam. Iya, ada yang mau disalamin ini rekan FM. Siap mendengar ya. Boleh ya? Oke, langsung aja Bu. Oke, untuk the first dan paling spesial untuk Ikram. Tadi katanya, Bunda jangan lupa ya sebutin Ikram. Selalu begitu, asal Ibu siaran selalu begitu. Hai Ikram, belajar jangan banyak alasan ya nak. Kak Sarah juga yang ngajarin Ikram di rumah. Kemudian mahasiswa-mahasiswa Ibu di Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah di semester 5 dan semester 7. Thank you kalau kalian sudah mendengar malam ini. Terima kasih. See you next week. Oke, jadi itu dia ya. Salam-salam manis untuk yang udah disalamin oleh Ibu Efrida di malam hari ini. Kayaknya ada yang lupa deh, Bu. Sama Bapak. Oh iya, di Padang. Karena jauh soalnya. Berarti disenggol aja Bu. Didengarin sebutin lo tadi gitu ya. FM. Disebutin lo tadi gitu ya. Iya. Coba nggak didengar gitu ya. Oke deh, jadi itu dia rekan FM ya. Dengan berakhirnya salam-salam dari Ibu Efrida, maka berakhir juga acara kita di malam hari ini rekan FM ya. Dan sekali lagi Fadli ucapkan terima kasih untuk narasumber kita dan tidak lupa mohon maaf untuk apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja rekan FM. Jadi akhir kata dari kita berdua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.